Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ma'asyiral muslimin, Bapak-bapak, Ibu, jadi para jamaah pengawasan yang dirasa binaringan rahmat wa barakah lan ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur alhamdulillah lalu menika binaringan anugerah nikmat yang agung yang atas saking Allah Subhanahu wa taala. Kathik lalu menika alhamdulillah biidznillah kanthi izinipun Allah menawa kita sami saged melaksanakan kewajiban kita sami selaku umat Islam, hambanipun Allah yang menika nindakaken ibadah salat maghrib alhamdulillah dipun tindakaken kanthi berjamaah lan kita lajengaken nggih menika nderek majelis ta'lim, majelis ilmu, majelis ingkang insyaallah dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, majelis ingkang mungkin dados kita sami ingkang hadir wonten majelis menika estu pinaringan rahmat saking Allah Subhanahu wa taala pikantuk menika derajat ingkang tinggi wonten ing sampun Allah lan mugi majelis kita sami menika dados kita sami dipun gampilaken pergi tumuju menika surganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salam selawat kita aturaken dumateng suasana kita sami, suri tauladan kita sami, panutan kita menika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi dumateng sedaya pendherekaipun para sahabat, para tabi'in, tabi'in, sedaya umatipun ingkang tansah tresna lan taat marang tuntunan syariatipun menuju jenjang wonten ing yaumul qiyamah. Masyaallah muslimin, arsyadani wa arsyadakumullah. Kita laksanakan kajian kita. Terakhir kalau ini sampun kita kaji sareng-sareng nggih. Menika penyakit ingkang berbahaya anggenipun bentuk penyakit hati nggih menika sombong sampun kita menika sampun kita bahas lan sampun mlebet sedherek menika pembahasan penyakit ujub. Ujub utawi yang membangga-banggakan dirinya sendiri, bangga terhadap amalnya, bangga terhadap hartanya, bangga terhadap pokoknya segala sesuatu yang dimiliki dia bangga-banggakan. Ini ke-11, 12 kalian penyakit kiber utawi sombong. Mungkin napa menika penyakit ujub menika, ya. Napa menika bangga terhadap dirinya sendiri, ujung-ujungnya pun menika akan merendahkan orang lain. Nah, sombong itulah merendahkan orang lain. Sombong itu badarul haq, menolak kebenaran. Lajeng dipun berikutnya gimana itu wabtunas, gimana itu meremehkan atau merendahkan orang lain. Itu sombong. Bermula dari sikap ujub, bermula dari merasa dirinya lebih hebat, lebih baik. Kata sini iblis lagi merasa dirinya lebih baik. Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Maka akhirnya jadikan iblis kalau karena merasa dirinya lebih baik daripada Adam. Lu aku digawe slogan ini. Adam mau digawe sapa? Digawe sapa?
Ya sampai aku. Pramila iblis kalau wau sanad dan itu perintah langsung saking Allah. Dawuh saking Allah kan mestine pun hamba itu lek didhawuhi ya samina wa ta'na. Ini gandeng nggadai sikap ujub kalau wau merasa dirinya lebih baik ya. Akhirnya menjadikan sikap sombong, merendahkan yang lain, merendahkan Anda. Merendahkan akhirnya dapat itu sombong apa wastakbara wa kana minal kafirin. Piyambakipun dheweke niku iblis karo enggan dan sombong. Sombong karena merasa dirinya lebih baik daripada Adam, akhirnya pun tidak mau. Ya merendahkan Adam, tidak mau bersujud kepada Adam. Padahal itu sing dawuhi Allah Subhanahu wa taala piyambak. Itu ugi penyakit yang kedah kita sami waspadai. Terus penyakit niku nggih nek awake dhewe mboten ngrasake niku lorone penyakit napa niku arek madosi solusinipun obate niku nggih rada kangelan arek ndak ngrasa mboten ngraos nek loro susah iki. Tapi nek merasakan sakit usah sakit ini kepala saya pusing campur demam campur flu indikasinya mungkin ini dikasih obat ini ada terapinya. Tapi nek tidak menyadari kalau dia sedang sakit, nah ini jadi masalah. Alhamdulillah kita sami kedah nggih menika mangertosi babagan penyakit yang berbahaya menika nggih ujub. Riyen sama kita aturaken, ujub itu ialah perbuatan yang sangat dicela. Di dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Niku mari contoh nalika kaum muslimin wonten perang Hunain. Sasampunipun peristiwa Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Fathu Makkah menika 10.000 kurang lebih 10.000 kaum muslimin memasuki kota Makkah, menaklukkan kota Makkah. Ketambahan kalian kurang lebih 2.000-an yang ikut serta 2.000-an malih saking orang-orang yang baru masuk Islam, saking masyarakat Quraisy, masyarakat penduduk Mekah, ya, masuk Islam. Kemudian yang 2000 itu ikut dalam peperangan Hunain, lengkap 12.000 kurang lebih perang Hunain. Tapi ternyata jumlah besar kalau dan sosial, ya, sebagian kaum muslimin terjangkiti penyakit ujub, merasa bangga dengan banyaknya jumlah jumlah ini serah mungkin kalah, tidak mungkin kalah. Mereka Allah ingin memberikan pelajaran berharga dari peristiwa Hunain. Wa yauma Hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'an. Dan ingatlah peperangan Hunain. Perang Hunain, ingat pelajaran, ambil pelajaran dari perang Hunain. Yaitu pada waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu. Kalau jumlahnya banyak, benar-benar kita sekarang ini tidak akan menjadi kalahkan. Kalau jumlah kita banyak. Padahal kaum muslimin, ya, sebelum-sebelumnya rata-rata setiap peperangannya itu mesti kalah jumlah. Itu yang pengalaman kalah jumlah aja menang. Apalagi sekarang jumlahnya banyak, mesti kita nggak akan terkalahkan lagi. Mulai terjadi penyakit ujub. Padahal engkang maringi pertolongan sinten? Allah. Kaum muslimin perang Badar, jumlahnya cuma 300-an, musuhnya 1000-an kurang lebih, 3 kali lipat. Persenjataannya pun juga kalah jauh. Pasukan kuda-kudanya cuma sedikit, 1 orang atau 2 orang, yang lainnya naik onta. Sedangkan mereka lengkap persenjataannya, pasukan kudanya juga ada. Mereka siap perang, kaum muslimin hanya persiapannya untuk mencegah kafilah dagang, turis. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, maringi pertolongan. Akhirnya kelompok yang kecil ini dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena pertolongan Allah. Awet pitulungan saking Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin dapat kemenangan. Lah ini di perang Hunain karena merasa jumlahnya banyak, akhirnya pun kalau merasa congkak, merasa sombong, merasa ujub, kita tidak akan mungkin kalah, jumlah kita banyak. Ternyata jumlah mereka, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun.
Nah, itu kaum muslimin memasuki lembah, ya, di antara dua tebing itu, ya, dan bahasanya hari ini mendapat diambus sama pasukan musuh dari atas bukit, digelendengi batu-batu bersuara, suruh hujan dan apa. Nah, ini kacau kaum muslimin. Barisan depan kaum muslimin, ya, akhirnya mereka orang pada berlarian ke belakang mundur dalam kondisi jalan yang sempit, ya, jalan yang sempit. Ini akhirnya menimbulkan kekacauan, ya, kekacauan yang luar biasa, kepanikan di kaum muslim itu, kaum muslimin. Sampai kemudian akhirnya Rasulullah memanggil beberapa sahabat-sahabat utama yang memang terkenal kokoh pendirian beliau, ya. Maka kemudian beliau menyeru, ya, paman beliau Al-Abbas supaya menyeru pada kaum muslimin sahabat-sahabat yang lain. Akhirnya sekelompok kecil inilah yang kemudian bisa mengembalikan keadaan. Sekelompok yang kecil ini akhirnya melakukan perlawanan dan akhirnya bisa mendapatkan kemenangan. Setelah kaum muslimin, ya, menguasai keadaan, baru yang jumlah besar tadi itu bergabung lagi dan akhirnya memberikan kemenangan. Akhirnya sudah mendapatkan kemenangan. Tapi di awal-awal itu, ya, jumlah yang banyak itu, ya, ternyata, ya, tidak memberikan manfaat, ya, kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin sedikit pun, kata Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 25. Orang-orang kafir pun juga takjub. Orang kafir mereka juga takjub dengan mengenai orang Yahudi. Mereka takjub dengan benteng-benteng mereka yang kokoh. Ya, merasa, kita nggak mungkin akan bisa dikalahkan. Benteng kita kokoh. Ini di Allah terangkan di dalam surat Al-Hasr ayat 2. Ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah. Fatahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Masalahnya benteng-benteng yang dibuat kokoh itu akan melindungi mereka. Kita lihat Israel hari ini, itu dari dulu dari namanya gitu lah. Mereka berani perang itu dari balik dinding mereka, itu sudah Allah terangkan dalam surat Al-Hasr. Mereka berani berperang itu dari balik dinding-dinding mereka, alias benteng-benteng mereka. Ya. Yang mereka beranggapan benteng-benteng mereka nggak akan mungkin, ya, jebol, nggak akan mungkin kalah. Ya. Mereka selamat terlindungi dari benteng-benteng itu. Tapi ternyata, ya, benteng-benteng mereka tidak bisa, ya, melindungi mereka sekalipun. Maka Allah mendatangkan kepada mereka sisaan dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Benteng-benteng pada zaman benteng Khaybar yang terkenal kokoh jatuh, dan benteng-benteng Yahudi yang lainnya, ya, mereka bukan terusir dari benteng-benteng mereka sendiri. Hari ini Yahudi juga membuat pemisah yang tembok dinding yang sangat tinggi sekali, yang nggak mungkin akan dipanjat oleh orang, ya, untuk memisahkan antara, ya, wilayah Israel dengan jalur Gaza. Itu juga ada di tepi barat juga. Dan suatu ketika itu pasti juga akan tetap dikalahkan, walaupun mereka sudah pakai benteng sekalipun. Allah kalau sudah menimpakan siksa pada suatu kaum, walaupun mereka berlindung di balik benteng yang kokoh sekalipun, tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Ya, hari ini mereka dilanda kebakaran yang sangat hebat, ya, Israel, kebakaran yang sangat hebat yang melanda mereka. Itu bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak menyangka ternyata, ya, ada kebakaran yang sangat hebat melanda mereka. Dalam ayat di atas Allah langsung menjawab orang-orang kafir atas ketakjuban mereka pada benteng-benteng dan kekuatan mereka. Terus Allah langsung jawab, sombongmu, sing kok bangga-bangga ke benteng-benteng musuh kokoh, ternyata tidak bisa melindungi kalian. Satu persatu benteng-benteng itu jatuh ke tangan kaum muslimin semuanya. Ya. Itu di zaman Rasulullah SAW. Di zaman Sultan Muhammad Fatih, benteng Konstantinopel yang terkenal sangat kokoh luar biasa, tapi ternyata sudah jebol juga, tertembus juga oleh kaum muslimin. Setelah ratusan tahun, kaum muslimin, ya, silih berganti lintas generasi untuk merealisasikan janji Rasulullah. Pilih benteng Konstantinopel, kota Konstantinopel, Turki hari ini, Istanbul.
itu akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Sebaik-baik pemimpinnya adalah pemimpin yang menaklukkannya itu, dan sebaik-baik pasukan dan pasukan yang turut serta dalam penaklukan itu memberikan motivasi, memberikan semangat para sahabat Abu Ayyub Al-Ansari ikut ekspedisi pengepungan zaman Muawiyah, ikut ekspedisi pengepungan Konstantinopel walaupun gagal, dan beliau gugur di perjalanan karena usia beliau tidak muda lagi, usia beliau sudah sepuh. Cuma beliau terobsesi dengan janji Rasulullah itu penaklukan Konstantinopel. Terus ini berganti sampai tidak terhitung jumlahnya kaum muslimin berusaha untuk menembus benteng Konstantinopel. Tapi kemudian Allah menakdirkan di zamannya Sultan Muhammad Fatih, ya, itu baru kemudian benteng itu bisa ditaklukkan oleh kaum muslimin. Janji Rasulullah betul-betul sudah terrealisasi. Rasulullah SAW bersabda, "Salatun munjiyah wa salatun muhlikat." Ada 3 perkara yang menyelamatkan, wonten 3 perkawis yang menyelamatkan, lan wonten ugi 3 perkawis yang nyilakaake. Mare cilaka. Fa amal munjiyah, adapun yang menyelamatkan, 3 hal ingkang menyelamatkan kula napa mawon ingkang sepindah fatak wallahi fi sirri wal alaniyah. Gimana takwa marang Allah, taat marang Allah, asli marang Allah, tetap taat marang Allah menikah dalam kondisi fisiri wal alaniyah, baik dalam kondisi sepi, dalam kondisi kesendirian maupun dalam secara terang-terangan, secara batin maupun zahir. Dalam kondisi dia sendirian, tidak ada orang lain maupun bersama dengan orang lain, dia senantiasa bertakwa kepada Allah. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwa kepada Allah dimanapun engkau berada. Alias napa? Tengkung di papan panggenan dia tetap ajri marang Allah, takwa marang Allah. Tengkoken nggih takwa marang Allah, teng napa menika perjalanan nggih takwa marang Allah, teng kantor nggih takwa marang Allah, teng masjid napa beli gitu. Teng griya nggih takwa marang Allah, piyambak takwa marang Allah, sahabat kalian yang harus takwa kepada Allah. Nah ini bakal menyelamatkan ini kan sembilan itu. Fattaqullah fi sirri wal alaniyah. Di menika takwa kepada Allah dalam kondisi sepi maupun bersama dengan orang lain. Engkau kalian wal qawli bil haqqi fi ridha wa sukhti. Di menika perkataan yang hak, perkataan yang benar, berkata yang benar, baik dia dalam kondisi ridha maupun dalam kondisi marah. Walaupun dia itu semarah apapun perkataannya, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang jorok, yang kotor, yang menikah fitnah dan segala macam dalam kondisi marah pun. Maka ini juga akan menyelamatkan. Itu apa? Perkataan yang benar, fir ridho wa sukhti, dalam kondisi dia ridho, dalam kondisi dia menikah tenang, ya nggak ada masalah, maupun dalam kondisi dia sedang marah. Itu tetap dia mengeluarkan kata-kata yang benar, bukan dengan caci maki dan segala macam. Engkau wal qasdu fil ghina wal faqr. Gimana itu maksudnya pun napa menika al-qasdu menika pertengahan alias sederhana. Sikap sederhana dalam kondisi dia itu kaya maupun miskin, tetap sederhana. Ini napa menika termasuk akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah pakai kendaraan yang paling bagus nanti, tapi beliau juga pernah cuma pakai keledai. Nah, keledai boncengan saja. Boncengnya sahabat Abu Abbas. Nah, beliau tidak mempersoalkan, saya ini kepala negara, saya ini nabi, saya itu rasul, ya harus naik yang paling bagus buatan. Bahkan tempat tidur beliau, itu nomor ketika beliau tidur di atasnya membekas di pipi beliau. Alias bukan tidur kemudian di kasur yang sangat empuk, seperti itu. Beliau yang mengajari bagaimana hidup sederhana. Meskipun Rasulullah itu sanggup mau bisa saja. Rasul itu bergaya hidup
mewah kaya bisa. Rasulullah juga beliau bisa kalau cuma seperti itu. Tapi beliau tidak mengingat itu. Beliau berikan contoh tentang umat itu, ya, bagaimana beliau hidup sederhana dan apa adanya. Enak bui itu bui, enak panganan itu dimakan itu. Rasul tidak pernah sekalipun mencela makanan. Kalau beliau bersedia, tidak lewat turun, ditinggalkan dan beliau tidak mencela makanan. Alias Rasulullah itu tidak pilih-pilih kalau makan sudah adanya itu makan cuma makan dengan cuka. Itu Rasulullah SAW bahkan beliau menyebutkan sebaik-baik lauk adalah cuka. Ya ini untuk kenapa menikah sebatas kenapa menikah istrinya itu perasaannya tidak merasa bersalah. Maksudnya itu ada panganan lain lauk Rasulullah. Ya anaknya mau cuka tok lauk cuka. Rasulullah malah menyebutkan sebaik-baik lauk adalah cuka. Ini Rasulullah SAW. Supaya istrinya tidak merasa bersalah, ya, tidak ada makanan yang dalam. Ini Rasulullah SAW mengajari gimana hidupnya sederhana dalam kondisi kaya maupun miskin, apalagi miskin. Kaya di bawah juga harus sederhana. Oh sahabat itu mereka yang kaya lah, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Bakar Siddiq. Tapi pakaian mereka ya biasa-biasa saja, sama dengan pakaian-pakaian yang lain, tidak terlalu mencolok banget. Oh ini kalau orang kaya itu pakaiannya langsung kelihatan banget. Enggak. Kalau sahabat diambil rata-rata sama seperti itu pakaiannya. Sama dengan Rasulullah juga seperti itu pakaiannya. Ya tidak menjual. Oh ini kalau apa itu ya orang kaya nanti pakaiannya ya yang lebih mewah daripada yang lain. Ternyata enggak. Biasa saja mereka. Walaupun kaya raya, walaupun miliarder, walaupun triliuner. Kenapa menanya sahabat-sahabat senior, saya tadi Umar bin Khattab itu kan kenapa menanya kas negara, biasanya ada kas negara itu kan melimpah banyak, walaupun sempat ada pacak itu. Niku poro sahabat niku kalau dikurskan hari ini, ya, tunjangannya setiap tahunnya itu ya lebih dari 1 miliar lebih, alias miliaran nilai mereka itu, nilai tunjangannya setiap tahun. Tapi mereka tidak kemudian bergaya hidupnya seperti orang yang dan seperti itu. Dia biasa saja. Kemana harta itu? Mereka sedekahkan, mereka berbagi, mereka beramal. Karena mereka pada waktu itu miskin itu adalah atau hidup sederhana itu pilihan. Hidup sederhana itu pilihan. Contoh boleh Salman Al-Farisi. Ya, beliau tinggal di rumah yang dibuatnya sangat sempit, kalau berdiri sundul, naik turun lonjor itu jujur kan. Terus piye rumah ini? Rumah beliau sendiri, tinggal di situ, naik turun jujur. Di situ nggak ada perkakas apa padahal beliau mendapatkan tunjangan juga yang banyak setiap tahunnya. Nah kemana harta itu? Ternyata beliau lebih memilih untuk hidup sederhana, ya, dengan mengandalkan pekerjaan beliau menganyam, buat anyaman-anyaman itu, ya, buat keranjang anyaman, ya, setiap hari ya dia jual satu, lakunya 3 dirham. 1 dirham untuk modal, 1 dirham untuk infak, 1 dirham untuk makan. Cukup. Hidupnya setiap hari 3 dirham. Lah kemana tunjangannya? Disedekahkan. Ini memang para sahabat waktu luar biasa. Tidak ada contohnya hari ini. Sangat sulit kita cari tadi. Karena memang mereka sebaik-baik generasi terbaik umat Islam yang dari para sahabat. Kemudian wa amal muhlikan, adapun yang membinasakan, yang membuat celaka, yang menegur ciloko, napa menegur fahawa mutabau, menegur hawa nafsu yang diperturutkan. Hawa nafsu, keinginan hawa nafsu yang diperturutkan ini akan menghancurkan. Ini berbahaya. Hawa nafsu napa pengen napa kudu dituruti, akhirnya pun napa kudu dituruti. Akhirnya menghalalkan segala macam cara, ini yang berbahaya. Ini berbahaya. Pengen ini waktu lakon. Ini hawa nafsu yang diperturutkan. Wa syukurullah, kemudian kepikiran yang ditaati, yang diikuti. Alias apa? Senantiasa dalam benaknya itu mau beramal dengan harta itu sangat berat.
bojo, anakmu jake, anakmu jek butuh, ya dan segala macamnya. Infak itu sak pedale wae, batu kecil sak pedale wae, pasang jor-joran, infak berada pasang infak. Maka kadang tadi ini juga berbahaya. Ada orang menghalangi tiang kalau wau untuk beramal soleh. Karena apa? Takut kalau nanti jatuh miskin pun tak mau sumbang, tak mau bangun masjid, tak mau bangun pondok pesantren, tak mau nyantuni fakir miskin, wah jadi jatuh miskin, jadi marah. Padahal dengan sedekah itu justru ya, yang beriman meyakini dengan sedekah itu akan menjadikan harta itu lebih barokah. Barokah itu bertambah kebaikan. Dan Allah sudah berjanji akan melipat gandakan bahkan sampai 700 kali lipat. Bahkan sampai nggak terhingga. Ini juga berbahaya. Penyakit ini kalau kepikiran ini pelit, bakhil, util, ya, itulah kalau diperturutkan atau diikuti terus ini dan sesuatu yang kalau silo. Tenggonya mesti orang senengi. Sinten sing seneng karo util. Ora seneng, Pak. Gitu. Jalui oposisi ora oleh, ojo. Tekku dhewe, boleh apa dhewe. Jile ra ojo ra itu. Jile ora itu, jile ada ora itu. Kepala orang balik, kowe uang ada itu. Padahal itu barang-barang itu hanya sepele lah ya, yang barang-barang tidak terlalu berharga. Itu tidak mau menjaga, saking pelitnya, saking utilnya. Apalagi harus memberi, pelit sekali. Lah seperti itu akan membinasakan, karena akan menghalangi seorang untuk beramal. Dan yang terakhir yang ketiga, wa'ijabul mar'i bi nafsihi. Ketakjuban seseorang terhadap dirinya sendiri, merasa berbangga dengan dirinya sendiri, takjub, ya, merasa bangga, membanggakan dirinya sendiri. Ini juga sangat berbahaya. Dan Rasulullah menyebutkan wahiyya asyadduhunna, dan dia, maksudnya ijabul mar'i binafsi kalau ujubnya seseorang terhadap dirinya sendiri itu yang paling bahaya di antara yang lain tadi. Jadi yang kedua tadi hawa mutaba'un, kemudian bersyukur ta', ya. Itu juga berbahaya. Ini ijabul mar'i bi nafsihi, ini kurang bahaya, itu yang paling berbahaya. Ya. Merasa dirinya lebih baik. Karena orang itu tidak bisa dia kalau mungkin akhirnya ya, meremehkan orang lain, merendahkan orang lain dan sebagainya. Bisa menjadi sombong. Rasulullah SAW bersabda, bainama rajulun yatabakhkaru fi burdaini bukan a'jabathu nafsuhu khasafallahu bil arda fa huwa yatajaljala fiha ila yaumil qiyamah. Ketika seorang itu berjalan dengan lagak sombong, mlakune angkuh gitu, mlakune gayane duwe napa menika gelang apa menika pira-pira dienggo nek kabeh yo sikile digejruk-gejruke ben dideleng akeh kuring-kuring nek gelange yo diketok-ketoke sambil pamer-pamer gitu. Dan tingkatnya iki lho, kalau apa gelangku akeh dan segala macamnya. Ada yang begitu, saat lemennya di sini gelang kabeh ya. Di pamer-pamer dan beda-beda ditutup. Berjalan dengan lagak angkuh, dengan lagak sombong, dengan mengenakan dua pakaian, ya, dan ia mengagumi dirinya sendiri. Pakai dua pakaian pada waktu itu, pakai dua pakaian itu sudah termasuk orang yang dia terlalu berlebihan dengan dua pakaian kalau pas musim dingin ya. Pakai dua pakaian dan kemudian dia merasa orang yang kaya, orang yang hebat dan dibandingkan yang lain. Jadi yang lainnya beli pakaian satu aja sulit pada waktu itu, Pak. Kadang-kadang pakaian juga tidak benar. Beda dengan hari ini. Hari ini pakaiannya itu masya Allah. Hampir-hampir jarang kita temui orang yang kesulitan untuk nyari pakaian. Ada rata-rata pakaian semuanya sudah punya pakaian. Kata baik-baik bagus-bagus. Kalau zaman dulu itu pakaian memang agak susah nyari, agak sulit. Dia mengenakan dua pakaiannya kemudian sombong, ya, berjalan dengan gaya angkuh, sombong, merasa hebat,
ya. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala membenamkannya ke dalam bumi. Alias dia dibenamkan ke dalam bumi, ya, tertelan bumi, sehingga dia berjungkir di jalannya sampai hari kiamat. Masya Allah. Ya, karena kesombongannya, karena dia merasa bangganya dengan apa yang dia miliki, dibangga-banggakan, berjalannya lagaknya angkuh, ya, berjalan kayak orang sombong. Ya. Maka kemudian tiba-tiba Allah benamkan dia ke dalam bumi dan dia dijungkir balikkan dan dia terjungkir seperti itu hingga hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kebinasaan itu ada pada dua hal. Kebinasaan itu ada pada dua hal. Napa menika? Setunggal putus asa, ingkang kalih ujub. Ini dua hal menurut Ibnu Mas'ud, ya. Itu dua hal yang membinasakan. Kebinasaan itu ada pada dua hal. Satunya karena dia putus asa, dan yang kedua adalah ujub. Kenapa demikian? Sahabat Abdullah bin Mas'ud mereka mengkompromikan dua perkara ini, yaitu mereka putus asa karena ujub dulu. Kenapa? Kebahagiaan itu tidak bisa diraih kecuali dengan usaha, keseriusan, ketekunan, ya, dan keuletan. Ini dengan usaha maksimal, sungguh-sungguh. Manjada, wajada. Barang siapa yang mau berusaha sungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan, akan berhasil. Ada usahanya. Ya. Usaha tidak akan membohongi hasil. Ya. Alias yang baik pun berusaha sungguh-sungguh, insya Allah dia akan dapatkan. Kita mau sukses dimanapun juga begitu, harus usaha sungguh-sungguh, pengennya sukses, tapi nggak mau kerja keras, nggak mau usaha sungguh-sungguh, ya. Pengennya mengatur-atur dan nanti sukses, ya gimana, mimpi. Pengen pinter pelajaran, Indonesia bagus, tapi nggak mau menempuh usahanya, nggak mau belajar, orang belum sinau, terus pinter nanti, nggak mau usahanya. Padahal kalau kita pengen sukses, pengen bahagia, itu harus dengan diri dengan usaha, keseriusan, kesungguhan, ketekunan, keuletan. Lah sedangkan putus asa, dia kalau sudah putus asa nggak mau usaha, terus belum berusaha lagi, terus sebenarnya pasrah, terus beres, tak tahu nih, ya sudah, begitu aja berarti, nggak ada usaha. Ini juga akan membinasakan orang akhirnya malas berusaha. Kenapa? Sudah terjangkit penyakit putus asa. Dan ini putus asa menikah sesuatu yang kan dipun benci dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak suka dengan orang yang putus asa. Maka kita dilarang, ya, untuk putus asa, tapi kenapa menikah justru diperintahkan untuk mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang ujub mengira ia telah bahagia dan telah berhasil, telah sukses mencapai apa yang dia inginkan, sehingga ia pun akhirnya tidak berusaha lagi. Jadi gitu. Karena kalau sudah orang itu sudah merasa dirinya aku sukses, semuanya sudah terpenuhi, akhirnya apa? Jadikan orang itu malas untuk berusaha lagi. Merasa dirinya pahalaku sakit, ganjaranku sakit, wah ini mesti surga. Akhirnya kok karena merasa ujub dengan amalnya, akhirnya pun amalnya pun boten semangat melis, biasa-biasa doa, belajar aku sholat sepuluh ini, aku sholat jamaah rutin, sepuluh ini semua jiwa akeh sholat yang pirang-pirang, ini bisa surga. Akhirnya kok usahanya untuk menikah ibadah yang lebih giat lagi itu jadi kendor, ya. Rumangsane wis bakalnya menuju suarga dengan amalnya dia itu. Padahal nanti kepiabai penuh ujub dengan amalnya, bisa jadi pada waktu itu pula lah kemudian amal itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu. Karena kesombongannya dia itu bisa menghapuskan memiliki pahala-pahala yang dia kumpulkan karena sombongnya. Apalagi ditambah dengan merendahkan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Surah
oleh 264. Terus ganjaranipun sedekah niku saged batal. Gara-gara diundang-undang, diungkit-ungkit. Ya aku iki di sini ora bantu ora tulung iki saged diopo. Ora sudah diwong, dadi opo dadi wong. Masa wong dadi kewan ya tetep dadi wong. Ya maksudnya itu wong iki dadi wong sing sukses ya. Nah ini berarti apa? Diundang-undang, diungkit-ungkit kembali. Nah pemberiannya ikhlas ya udah. Ternyata setelah diberi itu kemudian dia sukses. Ya alhamdulillah. Atas karena pertolongan jenengan dapatkan pahala. Tapi nek malah jenengan undang-undang oh iki eling ora jalan semua bantu aku tulung dadi opo. Nah dengan seperti itu justru malah pahala kita bisa gugur, bisa batal. Ini karena apa? Bahayanya pun ini mau ujub ya, bangga dengan amalnya, disebut-sebut amalnya ya, rumahnya wah ini amal itu supaya bisa jadi amal itu justru malah jadi batal. Al-mannu yaitu menyebut-nyebut amal ialah buah dari sikap menganggap besar sebuah amal, yaitu ujub. Wah masalah amalnya semua rumah saya semua kayaknya rumah sana. Padahal belum tentu kualitas anggenya awal dewi ini tidak sholat misalnya itu bisa dilihat bagaimana kualitas itu. Sholat awal dewi itu kita sing ditolak itu itu berapa persen? Mulai dari takbiratul ihram sampai salam itu kira-kira banyak ingat kepada Allah, kata emote marang Gusti Allah, nopo kata lali nih kali Gusti Allah. Padahal sholat, dalam kondisi sholat. Ini kadang-kadang lali ada Gusti Allah sholat, gitu. Kalau sholat itu sedih-sedih masih lihat-lihatnya. Babakan dunia nih, babakan dagangan nih, babakan sawai, kata penyakit, kata omong, ya. Dan segala macamnya sedih-sedih masalah-masalah dunia, gitu. Padahal dalam kondisi berdiri menghadap Allah untuk sholat, yaitulah kita, termasuk saya, kita itu termasuk saya. Masalah ini kita melihat bagaimana kualitas sholat kita itu masih seperti ini. Bagaimana dengan kemudian kita merasa aman, merasa amalnya adil, kita wes akhir. Maka jangan sampai tertipu dengan amal kita. Perbanyak justru kita itu merasa mengharap kepada Allah ya supaya amalnya adil itu diberkati dengan Allah Subhanahu. Banyak berharap semoga amalnya itu diberi rahmati dari Allah. Ada sebagian amal kita yang diterima dan diberi rahmat oleh Allah. Makanya Ali bin Abi Thalib itu ya, maringin nasihat janganlah melihat besar kecilnya amal. Jangan kamu itu melihat besar kecilnya amal, tapi fokuslah pada diterimanya amal. Sebab nek amal niku dipun tampi ditampa dening Allah SWT meskipun kecil itu akan menjadi besar. Tapi nek amal kita gede, wah gede ke amal ini ternyata diri dengan riya, ada sum'ah, jadi lempong. Ya jadi apa? Kita ini amal gede ini buat ternyata di sini apa? Buat tidak bernilai, tidak mendapatkan pahala karena dari yang di dalamnya. Maka beliau menasihati fokuslah pada diterimanya amal, jangan banyaknya amal. Akeh ditompo, alhamdulillah sudah tinggal lebih banyak lebih baik. Nenek dibandingin akeh neng ora ditompo, kali sidik nih ditompo, dia punya sidik ditompo. Tapi lebih baik lagi yo akeh amal itu dia ditompo kali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka derajatnya pun juga semakin tinggi karena surga itu bertingkat sesuai dengan kadar iman kita masing-masing dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini loh ya, terus ujub ini betul-betul harus kita benar-benar kita rasakan. Namun harus menjangkiti hati kita. Sebab ini penyakit pacar ya kadang-kadang tidak terasa, betul-betul sore awal boleh terjangkit penyakit ujub. Bahaya penyakit ujub itu sangat besar. Ia mengajak pada kesombongan ini, jadi sombong.
akhirnya merasa dirinya lebih baik, akhirnya menolak kebenaran. Dikai nasihat ora gelem. Niku ciri-ciri wong sing merasa bangga dengan apa yang ada di dirinya. Misalnya pun pihak itu yang pinter, sehingga masukan itu buat tempat pinter. Kadang-kadang mantan itu disepelekan. Orang di rumah orang gitu. Alah bukti apa tanaman apa, tanaman SD lulus sarjana S3. Kalau nasihat dari aku. Nah itu namanya sudah merasa dirinya anak khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Padahal sikap anak khairun minhu itu sikap yang diwariskan oleh iblis, merasa dirinya lebih baik. Kalau itu menasihat, walaupun itu adalah datangnya dari siapapun, kalau itu nasihatnya benar, jadi itu, karena itu nasihatnya itu benar. Kecuali kalau nasihatnya itu ya sesuatu hal yang tidak baik, maka ya harus kita tolak. Ini kadang-kadang menjadikan seseorang itu akhirnya terjerumus dalam kesombongan, merasa sombong, merendahkan orang lain, menolak kebenaran, akhirnya juga merendahkan orang lain, merendahkan orang lain. Ini bahaya dari ujung. Karena dari kesombongan itulah muncul banyak bahaya yang tidak samar bagi para hamba. Adapun dengan Allah, ujub mendorong kepada sikap meremehkan dan melupakan dosa, sehingga ia tidak menggugah perasaan untuk bertaubat. Ini karena ujub dengan amal yang dia lakukan, amalnya rumah sana soke, akhirnya dia lalai dari istighfar kepada Allah, lalai dari kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah sana dosanya mung sithik, ya. Ganjarannya wis akeh. Akhirnya kenapa? Menjadikan dia malas untuk istighfar dan bertobat kepada Allah. Padahal Masya Allah, Rasulullah Muhammad SAW kemawon ingkang sampun maksum terbebas dari kesalahan dan dosa. Jadi kemawon tasih istighfar dan bertobat kepada Allah sedina sedalu boten kurang ping 100. Dalam sebuah riwayat yang lain ada menyebutkan 70. Alias Rasulullah SAW itu walaupun sudah dijamin pasti masuk surga, ini mentasih maringi contoh di mata umat pun beliau masih istighfar dan bertobat kepada Allah, tidak keluar dari 100 kali dalam setiap hari. Itu Rasul nih. Nah, bagaimana dengan kita? Si Nabi diboten, Rasul diboten, sahabat diboten, gitu. Karena meskipun kita itu langkung layak, langkung menapa menika berhak untuk memperbanyak istighfar. Banyak dosa yang kita lakukan. Orang yang ujub justru mengira amal dan ketaatannya sudah besar dan menyebut-nyebut dengan kagum perbuatannya tersebut. Bangga menerangkan menyebutnya apa? Amal-amal perbuatannya. Oh, aku wis ini sing bangun masjid ke sapa namanya. Delok ngene prasas ini jenengku nang ngono lho. Itu kan merasa bangga ya, dengan apa yang sudah dia lakukan. Nah, amal soleh itu dia sudah cukup beramal sudah. Enggak usah diingat-ingat kali. Jangan mudah langsung diungkit-ungkit lagi, oh sampai begini, tidak usah. Nah kalau dosa itu harus diingat-ingat, tapi yang masalah amal soleh jenengan itu ya sudah cukup dalam memori. Itu nanti jenengan butuhkan amal soleh yang ikhlas betul itu. Jenengan butuhkan, nah kalau jenengan dalam kondisi terjepit, dalam kondisi kesulitan, itu akan bisa memberikan nomor jenengan dados kesalahan bertawasul kepada Allah. Dengan menyebut amal solehnya, ya Allah, saya dulu pernah melakukan ini. Tapi itu kepada Allah, bukan begitu juga pada orang-orang. Itu oke, sing bangun masjid dulu kayak aku, sing bangun pondok pesantren kayak aku. Tidak perlu seperti itu. Tapi nek itu untuk mendekat kepada Allah berdoa, ya Allah, ya. Saya dulu pernah melakukan amal ini ya Allah. Kalau memang itu amal itu adalah lillahi ta'ala, mencari ridhomu saja ya Allah, maka tolonglah hamba dari masalah ini. Itu sadar. Bertawasul dengan amal soleh itu masuk. Kata saja 3 orang yang terjebak di dalam gua, akhirnya masing-masing bertawasul dengan amal solehnya masing-masing yang paling ikhlas. Kalau jika beramal, insya Allah itu akan ada amalan-amalan yang itu menjadi andalan kita. Yang ini tidak diketahui oleh orang lain. Wong liya ada ngerti amal spesial yang diri, yaitu bisa menjadikan sarana kita untuk
yang mereka minta pertolongan kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan menyebut nama soleh. Itu kita sebut kepada Allah, bukan untuk dipamerkan kepada orang-orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Apabila berkata demikian, kajian kita kesempatan dalam menikah, kasih bahaya ujub, insyaallah mungkin kita melaksanakan pertemuan setelah ini pun insyaallah. Kalau itu sesuatu yang penting kita pelajari, insyaallah mungkin kita sambung nanti yang mentor terapi penyakit ujub. Supados mboten napa menika terjangkit penyakit ujub, utawi menawi sampun tertimpa penyakit ujub itu ada obatnya. Bagaimana cara obatnya? Cara mengobati apa menurut nalika terjangkit penyakit ujub. Jauh di pertemuan berikutnya insyaallah. Boleh kata kita langsung ini pengaturan kalau kepada ibu mengatur menurut saja kalau pribadi dan tersebut saking Allah Subhanahu Wa Taala mungkin kita saling tersapi dari yang istiqomah. Angin itu iman, angin itu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita nanti masing-masing dan mungkin kita sudah sampaikan atau berkunjung bagi soal Allah menuju sakit ketika bersimak husnul khatimah dan mungkin kita sudah untuk tidur kepala menjadi wonten jannah itu Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Mungkin kita akhiri masih kita yang dalam beliau akan di doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.